Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana suku Amish berhasil menanam lebih banyak dan tumbuh lebih baik tanpa mesin, pupuk sintetis, atau teknologi modern, sementara kebanyakan orang saat ini menghabiskan lebih banyak hanya untuk merawat kebun biasa? Suku Amish diam-diam mengandalkan metode kuno. Tidak rumit, tidak mencolok, namun sangat efektif. Mereka tidak mencoba mendominasi alam. Mereka belajar bekerja sama dengannya. Teknik berkebun mereka sederhana tetapi tidak pernah ceroboh, disempurnakan selama beberapa generasi, pengalaman langsung dan hubungan yang mendalam dengan tanah. Mereka menggunakan kebijaksanaan alih-alih kekerasan, irama alih-alih kecepatan, dan mereka telah membuktikan satu kebenaran yang kuat. Untuk menanam lebih banyak, Anda tidak perlu bekerja lebih keras. Anda hanya perlu bekerja lebih cerdas. Dalam video ini, Anda akan menemukan mengapa cara berkebun suku Amish adalah salah satu pendekatan terpintar yang ada. 1. Pupuk alami. Bayangkan pagi di akhir musim semi di kebun Amish, tidak ada deru mesin, tidak ada bau tajam bahan kimia, hanya tangan-tangan sabar yang menyebarkan pupuk kandang kuda yang hitam dan remah-remah di atas tanah yang lembut. Ini bukan kebetulan. 2 kali setahun, awal musim semi dan awal musim gugur, suku Amish melakukan ritual yang tenang namun kuat. Memberi makan tanah dengan salah satu hadiah terbesar alam, pupuk kandang kuda yang sudah matang. Di musim semi, kompos ini membangunkan tanah setelah tidur panjang di musim dingin. Di musim gugur, ia mengendap di bawah tanah yang sejuk, perlahan-lahan terurai untuk membentuk fondasi yang kaya untuk musim mendatang. Sementara banyak tukang kebun modern menghabiskan ratusan dolar untuk sekarung pupuk kimia, suku Amish cukup berjalan ke kandang. Tidak ada sistem pengomposan yang rumit, tidak ada formula rahasia, hanya kebiasaan sehari-hari membersihkan kandang, stabil, alami, dan efisien. Hasilnya, pupuk organik yang kaya, matang sempurna, yang tidak membakar tanaman, tidak perlu diukur, dan tidak memerlukan biaya. Bagi mereka, itu bukan limbah. Itu adalah harta, hal yang menghidupkan seluruh panen. 2. Pengomposan di tempat. Di sebagian besar rumah tangga modern, sisa makanan dapur langsung masuk ke tempat sampah. Namun, bagi suku Amish, apa yang banyak orang anggap sebagai limbah, kulit sayuran, ampas kopi, cangkang telur, sebenarnya adalah harta karun bagi kebun. Mereka tidak mengandalkan tempat sampah kompos industri atau sistem pengomposan yang rumit. Sebaliknya, mereka memilih metode yang lebih sederhana dan efektif, membawa semua limbah organik dapur mereka langsung ke kebun dan menyebarkannya ke barisan yang telah ditentukan. Di sana, ia terurai secara perlahan, tepat di tempat benih akan ditanam hanya beberapa minggu kemudian. Metode ini memiliki 2 manfaat utama. Pertama, tidak perlu membolak-balik tumpukan atau memantau suhu kompos. Kedua, nutrisi dikirimkan tepat di tempat yang paling dibutuhkan oleh akar tanaman. Tanah diberi nutrisi di tempatnya. Tanaman didukung pada waktu yang tepat. Tidak perlu resep, tidak perlu peralatan, hanya seember sisa makanan dapur dan sedikit kesadaran tentang barisan mana yang sudah diberi makan. Dan begitulah Anda melakukan apa yang telah dilakukan suku Amish selama ratusan tahun, memberi makan tanah melalui kehidupan sehari-hari. 3. Abu kayu untuk tomat. Tahukah Anda bahwa sisa pembakaran dari kompor kayu dapat membantu Anda menanam tomat yang lebih manis, kuat, dan tahan penyakit? Suku Amish tidak menyia-nyiakan apapun. Setiap 2 minggu selama musim tanam, mereka mengambil abu kayu, produk sampingan yang mereka miliki berlimpah dari memasak, dan menaburkan lapisan tipis yang merata di sekitar pangkal tanaman tomat mereka. Tidak ada formula rumit di sini, hanya konsistensi. Abu kayu kaya akan kalium, mineral yang membantu buah tumbuh merata dan mencegah busuk ujung bunga. Masalah umum dengan pupuk sintetis yang mengganggu keseimbangan tanah. Dan ini bukan hanya untuk tomat, labu, paprika, dan mentimun juga mendapatkan manfaatnya. Jika Anda menggunakan kompor arang atau kayu bakar, kumpulkan abu bersih dan kering,
bebas dari residu batu bara, dan biarkan dingin sepenuhnya sebelum digunakan. Ini adalah hadiah gratis dari api, membantu Anda menghemat pupuk dan meningkatkan kualitas buah Anda dengan cara alami dan aman. 4. Menanam pada waktu yang tepat. Pernahkah Anda menatap sebungkus benih, tidak yakin kapan tepatnya harus menanam? Suku Amish tidak mengandalkan instruksi tercetak. Sebaliknya, mereka membaca tanda-tanda alam. Misalnya, ketika daun ek mencapai ukuran telinga tupai, mereka tahu tanah cukup hangat untuk menanam jagung. Tidak perlu termometer tanah, tidak bergantung pada aplikasi cuaca. Tanaman tidak hidup berdasarkan kalender, mereka hidup berdasarkan sensasi tanah dan ritme iklim. Jika Anda tidak yakin, amati. Ketika gulma mulai tumbuh dan rumput tumbuh merata di halaman Anda, itu adalah isyarat alam bahwa tanah sudah siap. Adapun sayuran akar seperti wortel dan lobak, suku Amish menanamnya sekitar 6 minggu sebelum embun beku pertama yang diperkirakan, memungkinkannya tumbuh selama hari-hari yang lebih dingin di akhir musim. Suhu yang berangsur-angsur turun mengubah pati menjadi gula, membuat akar lebih manis dan lebih beraroma. Menanam pada waktu yang tepat adalah kunci untuk membantu kebun Anda tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh subur, dengan kekuatan, kemanisan, dan vitalitas. 5. Penanaman berurutan. Panen berkelanjutan. Banyak tukang kebun rumahan melakukan kesalahan umum. Mereka menanam semua benih mereka sekaligus, biasanya selama akhir pekan bebas. Kemudian, beberapa minggu kemudian, semuanya siap panen pada waktu yang sama, terlalu banyak untuk dimakan, terlalu banyak untuk disimpan. Suku Amish melakukannya secara berbeda. Mereka memahami bahwa alam memiliki ritmenya sendiri, dan panen seharusnya menjadi perjalanan yang stabil, bukan ledakan sayuran. Ambil selada misalnya. Mereka menabur barisan kecil setiap 10 hari dari bulan April hingga Agustus. Dengan cara ini, selalu ada selada segar yang tumbuh dan kebun tidak pernah kosong, begitu juga meja makan tidak pernah tanpa sayuran hijau. Kacang-kacangan adalah contoh bagus lainnya. Mereka menanam 3 kelompok, awal Juni, pertengahan Juli, dan akhir Agustus, sehingga tanaman berbunga dan berbuah pada waktu yang berbeda, memperpanjang musim panen hingga hari-hari dingin musim gugur. Penanaman berurutan tidak hanya membantu mengelola kuantitas, tetapi juga menyebarkan risiko. Jika kelompok pertama tidak tumbuh dengan baik, masih ada waktu untuk memulihkan diri dengan kelompok berikutnya. Bagi suku Amish, kebun itu seperti aliran sungai, tidak pernah kering, tidak pernah stagnan. Mamsum, penanaman pendamping. Jika Anda pernah mendengar metode 3 saudari dalam pertanian tradisional, suku Amish adalah salah satu yang terbaik dalam melestarikan kearifan kuno ini. 3 serangkai ini meliputi jagung, kacang-kacangan, dan labu masing-masing dengan peran vital dalam ekosistem. Jagung tumbuh tinggi, berfungsi sebagai penyangga alami bagi kacang-kacangan untuk memanjat. Kacang-kacangan, sebagai balasannya, menarik nitrogen dari udara dan menyediakannya ke dalam tanah, memperkaya tanah untuk semuanya. Labu, dengan daunnya yang lebar, menutupi tanah, menekan gulma, dan menahan kelembapan. 3 tanaman, 3 lapisan, 3 fungsi, bekerja sama dalam satu bedengan terangkat untuk membentuk ekosistem miniatur. Dan hasilnya, studi menunjukkan bahwa menggunakan metode ini dapat menghasilkan hingga 10% lebih banyak makanan dari area yang sama dibandingkan menanam setiap tanaman secara terpisah. Ini bukan hanya trik penanaman, ini adalah desain ekologis, lahir dari pemahaman dan rasa hormat yang mendalam terhadap alam. 7. Bunga sebagai penjaga. Di kebun Amish, Anda tidak akan mencium bau semprotan kimia, tetapi Anda akan menangkap aroma bunga. Setiap sekitar 6 kaki, mereka menanam rumpun marigold, bunga-bunga indah yang juga mengeluarkan aroma yang mengusir trips, kutu daun, dan kutu kebul. Di dekat bedengan tomat, Anda akan menemukan kemangi,
bukan hanya untuk rasa, tetapi karena baunya yang kuat membingungkan serangga pemakan daun, membuat mereka lebih sulit menemukan tomat. Di bedengan labu atau mentimun, mereka menanam nasturtium, bunga-bunga yang bertindak sebagai umpan pengorbanan, menarik hama menjauh dari tanaman utama. Dalam berkebun ala Amish, bunga tidak hanya untuk keindahan, mereka adalah pelindung yang diam dan tak kenal lelah, menjaga sayuran sepanjang musim tanpa setetes pun pestisida beracun. 8. Cara menyiram yang benar. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan tukang kebun pemula adalah menyiram terlalu sering, tetapi terlalu dangkal. Anda mengambil selang dan menyiram sedikit air setiap hari, berpikir tanaman Anda terawat dengan baik. Pada kenyataannya, Anda memanjakan akarnya. Suku Amish memahami ini dengan baik. Mereka hanya menyiram 2 kali seminggu, tetapi ketika mereka melakukannya, itu adalah investasi serius. Mereka membiarkan air meresap jauh ke dalam tanah, mencapai kedalaman 12 hingga 16 inci, tempat akar dapat tumbuh kuat dan stabil. Akar yang dalam berarti tanaman yang lebih kokoh, yang lebih tahan kekeringan, dan tidak bergantung pada penyiraman terus-menerus. Terlebih lagi, mereka tidak pernah menyiram daun, hanya bagian pangkal, dekat dengan tanah, meminimalkan kelembapan daun, dan mencegah hingga 80% penyakit jamur dan busuk. Menyiram lebih jarang tidak berarti tanaman menerima lebih sedikit air. Itu berarti air pergi ke tempat yang paling penting saat dibutuhkan dan bekerja lebih efektif. 9. Mulsa cerdas. Tahukah Anda bahwa lapisan tipis jerami dapat menghemat ratusan liter air selama musim panas? Suku Amish tidak pernah membiarkan tanah terbuka. Mereka percaya bumi harus tertutup, jadi mereka menggunakan bahan apapun yang tersedia di sekitar rumah. Potongan rumput, jerami, daun kering, serbuk gergaji, bahkan serpihan kulit kayu dari bengkel kayu. Lapisan mulsa ini, sekitar 2 hingga 3 inci tebalnya, menjaga tanah tetap lembab dan dingin, terutama penting dalam cuaca panas. Tetapi manfaatnya melampaui kelembapan. Mulsa menghalangi gulma tumbuh dengan memutus sinar matahari. Seiring waktu, saat lapisan organik terurai, ia secara alami memperkaya dan melonggarkan tanah. Anda tidak perlu terus menambahkan pupuk, karena mulsa itu sendiri menjadi sumber nutrisi hidup. Bagi suku Amish, mulsa bukanlah trik berkebun, ini adalah bagian inti dari filosofi mereka. Hiduplah perlahan, hiduplah secara berkelanjutan, dan biarkan alam melakukan bagiannya. 10. Bingkai dingin, cold frames. Ketika musim dingin tiba dan salju menyelimuti ladang, sebagian besar kebun akan mati suri. Tetapi bagi suku Amish, sayuran terus tumbuh di dalam kotak kayu sederhana yang dikenal sebagai bingkai dingin. Cold frames ini adalah struktur rendah berbentuk kotak dengan penutup transparan yang terbuat dari kaca atau plastik, diletakkan langsung di tanah dan dimiringkan ke arah matahari. Mereka berfungsi seperti rumah kaca mini, menjebak panas di siang hari dan mempertahankan kehangatan di malam hari, memungkinkan tanaman terus tumbuh bahkan dalam suhu beku. Sayuran berdaun seperti kale, bayam, bit, dan selada tumbuh perlahan, tetapi menjadi lebih manis dan renyah dalam kondisi ini. Bagian terbaiknya, bingkai dingin hampir tidak memerlukan biaya. Hanya beberapa papan kayu bekas, bingkai jendela lama, dan sedikit kesabaran. Suku Amish menyebutnya musim kelima, waktu ketika alam terasa keras, tetapi manusia masih bisa bercocok tanam, bukan dengan melawan cuaca, tetapi dengan bekerja sama dengannya. Bagi mereka, berkebun di musim dingin bukan tentang pamer, tetapi tentang memberi makan keluarga dengan makanan segar ketika pasar hanya menawarkan barang beku dan impor. Bagi suku Amish, kebun bukan hanya sumber makanan, itu adalah bukti hidup dari gaya hidup yang menghormati tanah, air, musim, dan keseimbangan alam. Mereka tidak bergantung pada teknologi, pupuk kimia, atau mesin. Sebaliknya, mereka mendengarkan tanah, mengamati tanaman, mempercayai naluri mereka, dan belajar melalui pengalaman langsung.
Itulah sebabnya kebun mereka, meskipun sederhana, berkelanjutan, produktif, dan indah dalam kesederhanaannya. Jika Anda mencari cara hidup yang lebih hijau, lebih bersih, dan lebih sederhana, kebun Amish membisikkan pesan yang kuat. Untuk hidup berkelimpahan, kita tidak membutuhkan lebih banyak. Kita membutuhkan lebih sedikit, dilakukan dengan hati-hati dan niat. Tanpa listrik, tanpa bahan kimia. Cukup percaya pada kekuatan alam dan kedua tangan Anda sendiri.